Jumpa lagi dengan saya Muhammad Muslim Mustafa. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk membuat video yang diunggah melalui YouTube berisi gagasan terkait Merdeka Belajar dari perspektif saudara. Sebelum kita panjang lebar membicarakan Merdeka Belajar, saya akan menyampaikan sedikit kutipan, yakni pidato dari yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2019. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia sekaligus tersulit. Anda dikutukan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan dibandingkan dengan pertolongan. Anda kini membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tetapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul bahwa potensi anak tidak dapat diukur dari hasil kepentingan, tetapi kurikulum yang begitu padat menutup petualangan. Anda frustasi karena Anda tahu bahwa di dunia nyata kemampuan berkembang dan berkolaborasi akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tetapi Anda tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi. Sekiranya seperti itu isi dari pidato yang disampaikan Bapak Nadiem Anwar Makarim sekaligus sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan gagasan terkait Merdeka Belajar dari perspektif saya pribadi. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang Merdeka Belajar, dari yang saya pandang, pendidikan di Indonesia itu sampai dengan sekarang ini masih terlalu gimana ya, jika dapat dianalogikan itu seperti ini: mengumpulkan berbagai hewan dalam satu tempat, seperti halnya kucing, anjing, kerbau, ayam, itik, ular, monyet, hiu, elang dikumpulkan dalam satu kandang, dan mereka mendapatkan pengajaran yang sama, yakni untuk memanjat pohon. Itu sangatlah tidak efektif menurut saya. Karena apa? Ya, mereka mempunyai batasan mereka tersendiri. Dan menurut saya kesalahan yang sering terjadi adalah seorang peserta didik itu tidak mengetahui apa bakat mereka. Karena apa? Sejak dari kecil mereka selalu dituntut untuk mengerjakan ini. Mereka tidak ada pengarahan, bakat kamu yang kesana, bakat kamu kesana, bakat kamu kesana. Tidak. Itu anak itu tidak akan maju jika dia tidak memiliki kesadaran mereka sendiri. Mereka akan terus menjadi budak. Menurut saya budak dari pendidikan. Karena apa? Ya, mereka hanya berjalan saja tanpa mengalir saja, tanpa tidak ada perlawanan, tidak mencoba hal baru, tidak melawan arus. Ikan itu kalau hidup nggak mengikuti arus, ikan itu hidup melawan arus. Yang mengikuti arus itu kan ikan mati. Selain itu, setidaknya seorang guru itu harus bisa mengetahui apa itu bakat dari seorang peserta didik. Jangan hanya maunya menuntut, menyuruh tanpa mau memberikan pengarahan yang lebih tepat. Peserta didik mempunyai takaran mereka tersendiri. Saya punya cerita sedikit. Saya dulu pernah punya teman zaman SMA. Dia terinspirasi dari sebuah film dengan amanat fokus pada bakat, bukan kekurangan. Ketika di kelas, ini bukanlah contoh yang baik. Dia seringkali tertidur, seringkali tidak mengerjakan PR, seringkali tidak memperhatikan guru yang menerangkan. Dia hanya berbicara fokus pada bakat, bukan kekurangan. Dan dia mempunyai satu bakat, yakni dia menggambar kaligrafi. Gambarannya sangatlah bagus. Dia sering ikut perlombaan, mewakili sekolah, mewakili kabupaten, bahkan sampai mewakili provinsi. Dia tidak
malu ketika rapotan nilainya rendah. Karena apa? Karena bakat dia bukan di situ. Dia memiliki hal yang tidak dimiliki orang lain, yakni menggambar. Ketika anak mau mampu melihat bakat mereka, itulah merdeka. Namun pertanyaannya sekarang ini adalah, apakah sistem pendidikan di Indonesia ini sudah siap untuk merdeka? Ya, saya nggak tahu. Menurut saya, sistem pendidikan di Indonesia belum siap merdeka selama setiap guru masih menuntut satu hal yang sama kepada semua siswa. Ya, mungkin jika ingin merdeka dalam dunia pendidikan, setiap pendidik harus sadar bahwa fokus pada kunci itu adalah yang terpenting. Fokus pada bakat, bukan kekurangan. Mungkin itu yang dapat mereka pegang. Mungkin itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.